Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sangat luar biasa ini. Saya hari ini lagi keliling, lagi jalan-jalan pada hari Minggu. Tetap kita akan update kegiatan kita pada hari Minggu untuk selalu memberikan informasi tentang pertama perjalanan suasana alam yang notabene ini untuk kita kesehatan mata kita, untuk refresh kita yang sibuk setiap hari. Nah, hari ini saya ingin dialog sedikit lah dengan salah satu warga di sini, yang dimana di tempat ini yang kedua kali saya kunjungi adalah di Trek Bornong ini. Ini beliau ini adalah warga di sekitar sini yang saya ingin minta pendapat beliau tentang areal di sini, fenomena atau ceritanya bagaimana sehingga tempat ini sebagai destinasi wisata yang mungkin beliau sendiri ikut melihat informasi yang berkembang di desa beliau sendiri selaku warga masyarakat di sini. Nama beliau di sini tak semua kita pasti kenal. Beliau ini salah satu aktor ya di tempat ini. Aktor, bukan maksud saya, artinya beliau juga perannya juga luar biasa di tempat ini. Nah, jadi nama beliau di sini dipanggil Pak Saiful, tapi beliau sering disebut di channel beliau itu Epul Gawah ya. Nah, di sini dia penggagas juga, dan beliau juga salah satu mentor kita yang kaitannya dengan olah suara. Nanti aja dilihat di channel beliau itu banyak yang sendiri beliau sudah berkolaborasi dengan dunia seninya. Mungkin Pak Epul langsung saja kita ingin berdialog sedikit tentang responside, artinya respon masyarakat di sini tentang destinasi wisata yang baru ini. Mungkin bisa berpendapat gitu. Oke, langsung saja terkait dengan destinasi wisata Bornong ya. Untuk destinasi sepeda yang di sini sebenarnya kalau sepeda sih secara detail itu kita tidak pernah berpikir sih selaku warga, selaku orang yang istilahnya ikut memelihara hutan, karena bagaimanapun Taman Nasional Gunung Rinjani khususnya yang ada di Resort Taimal kan saya ketua MMP-nya. Ya. Nah, MMP itu ketua Resort MMP Resort Taimal. MMP. Ya, masyarakat mitra Polhut. Oh, masyarakat mitra Polhut disingkat MMP. Jadi saya ketua MMP-nya untuk Resort Taimal, yaitu wilayahnya dari Lenek Duren sampai Sapit. Lenek Duren ya sampai Sapit. Nah, jadi khusus untuk Rapin ini sebenarnya kita gagas boleh dikelola oleh teman-teman muda yang ada di Desa Iperapa ini. Ini mulai tahun 2018. Ya. Tahun 2018, terus tahun 2019 pernah juga diwacanakan untuk camping ground. Nah, setelah itu penanaman teman muda kan, jadi ya cukup lama baru dia seperti ini. Mohon maaf dulu sebentar, kan ini daerah TNGR ya, Taman Nasional Gunung Rinjani. Kan ini kalau yang berbentuk destinasi wisata mesti kan perlu izin, maksud saya izin. Karena kan ini milik pemerintah. Terus siapa yang bertanggung jawab di sini? Apakah ini milik pemerintah pengelolaannya atau dialihkan atau diserahkan kepada pengelola khusus di sini yang TNGR gitu? Coba ceritakan skenario-nya bagaimana sehingga ini dijadikan destinasi gitu. Jadi sebagaimana sering dijelaskan sama senior ya. Kalau bahasanya pecinta alam senior. Jadi begitu juga dengan aturan-aturan tentunya. Aturan-aturannya ada. Jadi kalau kita mau mengelola atau memanfaatkan memanfaatkan kawasan, khususnya kawasan Taman Nasional yang ada di zona konservasi atau zona pemanfaatan tradisional, di sini kan boleh selama itu untuk HHBK-nya. Hasil hutan bukan kayu. Ya. HHBK itu hasil hutan bukan kayu. Nah, adapun cara untuk boleh memanfaatkannya seperti wisata alam kan. Nah, jadi itu harus membuat SPKS SPKS. Ya, surat perjanjian kerjasama atau bermitra dengan
dengan TNGR, ya, Taman Nasional Gunung Rinjani. Sehingga ini bisa boleh dimanfaatkan. Oh, iya, iya. Adapun kalau yang di sini ini diwacanakan khusus di Desa Iprapa, wabil khususnya lagi ini trek sepeda bornong ya, yang lagi tren sekarang ini. Nah, ini kan dikelola oleh teman-teman muda khususnya di bawah naungan Karang Taruna. Ya. Karang Taruna Desa Iprapa. Berarti ini Karang Taruna yang Karang Taruna. Oh, berarti bukan swasta atau pribadi gitu. Enggak, bukan pribadi. Ya. Ini adalah Karang Taruna. Karang Taruna ya. Karang Taruna Desa Iprapa. Ini yang kelola. Yang ditunjuk kan ada teman-teman kelompok-kelompok muda yang di bawah. Nah, yang paling banyak berperan saya lihat kan yang teman muda yang dari Sempur. Ya. Nah, jadi terlepas dari itu, yang jelas kan kesepakatan teman muda khususnya yang diayomi oleh Karang Taruna. Ya. Makanya intinya Karang Taruna lah. Gitu Karang kan. Taruna. Nah, terkait dengan surat ini sedang diproses, sekitar 3 bulan yang lalu sudah diusulkan ini. Untuk proses kerjasamanya. Nah, tetapi ada yang belum dilengkapi oleh Karang Taruna. Nah, makanya kalau izin sudah deal-dealan secara komunikasi, tapi secara administrasi sedang diproses ya. Mungkin akan ini sebagai pembelajaran untuk destinasi yang ada di sekitar daerah lereng-lereng gunung atau yang sudah dilindungi oleh pemerintah, kan supaya teman-teman yang melihat secara jauh mungkin lewat channel-channel tertentu. Oh, ini kan apakah sifatnya pribadi atau ini memang pengelolaan pemerintah atau ini memang dari khusus kerjasama antara desa tersebut dengan Karang Tarunanya lah yang di bawah naungan desa gitu kan. Sehingga ini kan jadi fenomena di belakangan hari gitu. Kok ini bebas gitu maksud saya. Iya, jadi tidak bebas juga. Untuk boleh ngelola kan ada beberapa syarat. Salah satunya warga masyarakat atau teman-teman muda, terkadang kan ada istilahnya pecinta alam yang ada di desa penyangga. Nah, mungkin yang ada haknya untuk masuk untuk pengelolaan itu teman-teman muda atau masyarakat yang berada di desa penyangga. Kalau teman-teman yang aktif di dunia pertanian menyebutnya di kuku hutan. Nah, bahasanya kalau di pertanian adalah kuku hutan. Ya. Nah, kalau kita di pecinta alam di di kawasan hutan tentunya yang mengamati hutan, yang istilahnya memperhatikan hutan ya. Kita biasa nyebutnya kalau bahasa kehutanannya itu adalah desa penyangga. Desa penyangga itu langsung yang berbatasan dengan hutan itu sendiri. Nah, itu diberikan hak untuk boleh memanfaatkan sambil menjaganya, sambil melestarikannya, tidak merusak ekosistemnya. Kalau lebih jauh lagi saya ingin bertanya, kan ada rumor juga kan setelah kita pantau Iprapa ini memang cukup luas kawasannya ya, kawasan hutannya. Nah, jadi sini kan apakah ini kalau sini dapatnya berkembang, apakah perlu juga dikembangkan spot-spot khusus misalnya kayak tadi kan khusus ini sepeda ya. Iya. Mungkin saya lihat di sebelah barnya ada juga hutan yang perlu kayak itu, mungkin ada ide-ide tertentu dari salah satu pihak untuk mengembangkan ide lain lah, mungkin trek motor atau gitu. Iya. Intinya kalau trek motor belum terpikir sih kita, apakah kajiannya kan itu belum. Ya, kajiannya. Karena ada satu hal yang harus digarisbawahi, kita memanfaatkan kawasan hutan secara lestari. Ya, maksudnya secara lestari tidak merusak ekosistem alamnya. Sekarang misalnya kalau kita buka trail misalnya motor trail kan ngerusak nih. Ngerusak ya, karena kan memang banyak keras gitu. Nah, kecuali dia mungkin ada di gunung-gunung yang memang gersang, yang memang tidak bisa tumbuh kayu apa. Kalau di sini kan hamparan kita tertutup hijau nih. Ya. Nah, jangan-jangan kayu-kayu ini terganggu. Jadi tetap memperhatikan yang utama ekosistemnya dulu yang lebih utama gitu kan, supaya jangan dirusak atau dibabat gitu. Gitu. Itu satu dari kayunya ya. Sekarang dari satuannya. Kalau sepeda motor nanti masuk di kawasan, apakah nggak kaget monyet-monyet gitu kan? Apakah tidak kaget atau burung-burung di sini burung. Banyak sekali yang jadi dasar berpikirnya tentunya untuk memberikan orang izin
untuk pemanfaatan. Nah, itu jadi lebih hijau kan itu nanti. Karena kan ini kadang-kadang orang yang membuka wahana-wahana seperti ini kan tidak sembarangan mungkin ya. Iya, untuk membuka itu artinya perlu juga, kalau ini kawasan hutan berarti kan ekosistem yang perlu utama juga kita jagakan lingkungannya. Nah kayak yang ke trek sepeda ini kan luar biasa ini, saya lihat kontur tanahnya juga luar biasa, ndak berbatu, ndak cadas gitu. Kalau yang motor kan ndak cocok kayak begini, kalau cocok habis tanah ini. Nah jadi itu mungkin ide-ide ini timbulnya dari upaya membangun desa, mungkin sorotannya bagaimana ini? Dari awal sebenarnya tetap untuk kemajuan desa, tetap menjadi aktivitas daripada teman-teman muda. Sehingga ini beberapa kali diskusi dari tahun 2018 diskusinya. Cukup lama berarti prosesnya, sehingga harus dari tahun 2018 itu kita secara lisan ya, belum secara tulisan, mulai membentuk Pokdarwisnya, kan di sini namanya Pokdarwis Samalas. Terus ada Gebiar Aksi Hijaunya, ada ya kemah-kemah reboisasinya, ada program-program penanamannya. Nah, giat-giat teman-teman muda Desa Iprapa inilah menjadi sorotan juga di bapak-bapak kita, khususnya di di kehutanan atau di Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, sehingga serius ini adik-adik itu. Nah, setelah itu ada prestasi juga yang diraih oleh Desa Iprapa, di mana illegal logging bisa kita katakan nol. Oh ya, itu juga perlu jadi masyarakat Desa Iprapa sudah sadar akan fungsi hutan. Jadi dari hutan ini mata air kita terjaga. Kalau kita tebang kayunya, otomatis mata air, debit air itu akan berkurang. Berarti ini secara tidak langsung memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang perlindungan hutan gitu ya. Iya. Sehingga kawasan ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik gitu. Dimanfaatkan dengan baik dan dijaga ekosistemnya, baik dari kebersihannya, dari kelestariannya lah secara umum ya. Di situ kan termasuk kebersihan, termasuk bagaimana keamanannya dan juga kenyamanannya. Gitu. Banyaklah yang tentunya harus dijaga, diperhatikan. Kan lain halnya kalau kita berkegiatan di luar kawasan kan istilahnya, kalau bahasa sombongnya itu semua gue. Kalau di sini nggak bisa. Kalau kawasan hutan nggak bisa, karena tetap menjadi dasarnya itu adalah kelestariannya. Kalau kelestariannya itu tidak dijaga, kalau ekosistemnya ini rusak sedikit saja, bisa-bisa ditutup sama pemerintah. Oh, begitu ya konsekuensinya. Ya, makanya ada dua. Kalau konsep kehutanan dengan perwisata, nah kan dia ini kawin ya, seolah-olah ini kan beda instansi, tapi dia bertemu jodoh, yaitu wisata alam. Nah, jadi wisata kan sebenarnya beda konsepnya. Alam atau orang kehutanan di sini tentunya beda konsepnya. Untuk bisa kawin ini tentunya kan banyak mahar, banyak ibaratnya kalau orang merayu saling rayu dulu gitu. Banyak syarat tertentu ya. Nah, salah satu persyaratannya adalah menjaga kelestarian, menjaga ekosistem alam yang ada di tempat-tempat untuk yang dimanfaatkan untuk membuka destinasi wisata atau khususnya wisata alam. Jadi gitu ya pemirsanya, jadi cukup paham mungkin kita tentang bagaimana sih proses pembukaan wisata ini. Jadi Pak Ipul ini sendiri belum kita tahu ini sebenarnya ini senior kita nih, saudara kita ini luar biasa dalam memberikan kita pemahaman. Sebenarnya Pak Saiful ini siapa dulu? Coba ceritakan, kita kok bisa paham sekali tentang bagaimana proses ini. Coba diceritakan dulu. Kalau secara pribadi malu. Nah, jangan secara spesifik aja. Kalau mau. Saya sih sebenarnya dari tahun 2004 itu menggagas bagaimana perhatian kita kepada hutan, atau bahasa umumnya menjadi pecinta alam. Nah, jadi pecinta alam, tapi kalau kita di sini kan kita mungkin kalau alam terlalu luas. Gini aja lah konsep kampung kita gitu. Kan kita anak kampung nih, bukan akademisi, bukan anak kampus, bukan dididik di
mapala, mahasiswa pecinta alam kan bukan. Kita tidak paham, dan misalnya di SMP SMA Sispala kita nggak paham. Bagaimana di Pramuka kita dididik Saka Wana Bakti, kita nggak paham. Kita alami muncul niat kita sama teman-teman muda yang selevel tuanya sama saya, bukan saya sendiri ya. Berarti Bapak ini sudah selevel tua gitu ya? Udah, belum tua tapi merasa tua. Terus? Nah, jadi teman-teman muda Desa Iprapa dulu di angkatan-angkatan saya mulai turun masuk ke kawasan, jalan-jalan di pinggir kawasan, paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita nitip juga di penceramah-penceramah, di tuan guru kan? Kita juga menitip pesan-pesan suci dari siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di pondok-pondok kan. Nah, akhirnya menjadilah kesadaran masyarakat hari ini, bisa kita katakan kalau kita ukur secara capaian mungkin 60% masyarakat Desa Iprapa sudah sadar akan hutan, khususnya akan hutan ini besar manfaatnya untuk masyarakat. Mungkin itu saja Pak Ipul dialog kita hari ini. Jadi pemirsa yang ada di rumah, bisa dialog ini juga dijadikan inspirasi, karena memang sengaja saya cari yang namanya Pak Ipul. Cukup sulit mencari beliau ini karena beliau ini gemarnya di hutan, makanya mirip-mirip hutannya, cuman beliau ini kita ketemukan di hutan ini hari ini. Jadi sehingga beliau ini memang pas untuk menyampaikan ini sesuai dengan koridor beliau sebagai pecinta hutan yang ada di sekitar kita. Terima kasih semuanya, tetap dukung channel saya, dan beliau nanti juga akan konfirmasi di channel beliau, sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana sih konservasi hutan yang baik untuk pengembangan hutan yang alami supaya tidak merusak alam kita. Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.